Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam acara yang sangat memberkati. Biar urapan hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kita, sehingga kita ini saudara orang-orang yang sungguh sangat-sangat dikenal Tuhan, dikaruniai Tuhan, dianugerahi Tuhan, dan dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dosa kita tidak diperhitungkan, bahkan kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, jadilah pendamai. Jangan jadi saudara perusak atau pengadu domba. Karena orang pendamai itu diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus, kiranya Kau mengurapi setiap kami, biar setiap kami Tuhan boleh menjadi pendamai-pendamai. Karena kami tahu bagi pendamai ada masa depan. Tuhan memberkati setiap orang yang menciptakan dan menjaga dan memelihara perdamaian. Oleh karena itu Tuhan beri kepada kami Tuhan kekuatan iman dan juga Tuhan kemampuan supaya kami boleh menjadi pendamai. Di dalam nama Yesus, ampuni segala dosa salah kami. Jika saat-saat lalu Tuhan, kami telah melakukan sesuatu, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan hari ini Engkau mengangkat segala persoalan masalah kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, Engkau yang punya persoalan tantangan, kiranya Tuhan akan menolong saudara. Serahkanlah segala harapanmu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan masa depan kepada kita. Bahkan yang sakit tetap berharap, jangan takut, karena di dalam tangan Tuhan ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan bagi pendamai ada masa depan. Kalau kita orang-orang umat Tuhan yang suka berdamai dan suka menjadi pendamai, pasti ada masa depan. Karena apa saudara? Karena Tuhan itu Raja Damai. Dan ketika kita ada di dalam gereja, di rumah Tuhan, di keluarga, dimanapun kita berada, Raja Damai itu ada dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita pergi, perdamaian dan damai itu ada di mana-mana. Bahkan Tuhan Yesus mengutus kepada semua orang muridnya untuk pergi dengan membawa damai. Sehingga ketika kita berjumpa seseorang atau masuk ke dalam rumah seseorang, selalu mengucapkan kata salam damai sejahtera. Supaya damai itu ada kepada orang itu ketika dia menerima damai itu. Tetapi kalau orang itu menolak, maka dia damai itu akan kembali kepada kita. Berarti kemanapun kita pergi, selalu ada damai yang mengikuti kita. Luar biasa sekali. Oleh karena itu saudara, bagi pendamai ada masa depan. Kita lihat dulu firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Firman ini mengajarkan supaya memperhatikan orang yang tulus dan melihat orang yang jujur. Perhatikanlah orang yang tulus. Saudara, jangan perhatikan orang yang jahat saja. Dan lihatlah orang yang jujur. Dan kenapa saudara? Karena mereka yang suka damai, mereka yang pendamai, yang membawa damai, akan ada masa depan. Jadi untuk melihat masa depan, untuk mempunyai masa depan, itu Tuhan yang punya. Kalau Tuhan yang punya, saudara, berarti kita mencari Tuhan. Dan Tuhan adalah Sang Raja Damai. Oleh sebab itu, saudara, dimanapun juga kita berada, di depan masa depan, itu saudara ada Tuhan. Tentunya juga Sang Raja Damai ada di sana. Di dalam kehidupan kita sebagai rumah Allah, ada Tuhan juga. Ada juga Sang Raja Damai. Sehingga kemanapun kita pergi, seharusnya kita membawa perdamaian, kata-kata damai, dan membawa damai sejahtera kepada banyak orang. Bukan membuat satu keributan, salah paham, memperbesar urusan, membuat percekcokan, pertikaian, perdebatan, walaupun mungkin kita benar. Walaupun mungkin ada persoalan, sebaiknya kalau itu tergantung kita, marilah kita berdamai. Sebab itu dikatakan pendamai ada masa depan. Poin yang kedua, orang benar itu dilindungi Tuhan. Saudara,
Orang benar itu dilindungi Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat firman itu jelas sekali. Dikatakan Tuhan itu melindungi mereka semuanya. Bukan hanya melindungi saja, saudara. Bahkan Tuhan itu menjaga setiap orang. Oleh karena itu, saudara, jangan sampai kita keluar dari tangan Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari kasih Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari damai Tuhan itu sendiri. Kita lihat dulu firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari ini firman ini jelas mengatakan bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang akan berbahagia, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan kita itu Raja Damai, dan kemudian kita ini diadopsi menjadi anak-anak Allah. Otomatis kita harus membawa damai kemanapun kita pergi. Kita lihat, saudara, bukan hanya membawa damai, tetapi, saudara, Tuhan melindungi. Karena apa, saudara? Karena orang yang membawa damai itu selalu dilindungi Tuhan. Karena dia dimanapun berada, dia selalu mempersatukan, dia selalu merukunkan. Di mana ada persatuan, di mana ada kerukunan, ada kekuatan, dan ada berkat di tempat itu. Oleh karena itu, saudara, tidak bisa kita jauh daripada kata perdamaian. Bahkan kita harus menjadi pelaku perdamaian. Nah, kalau kita lihat poin ketiga, Tuhan selalu siap menolong. Kita boleh melihat, saudara, dalam Mazmur juga 37, bahwa Tuhan itu siap selalu menolong seseorang. Tuhan selalu menolong, apalagi orang-orang yang berseru kepadanya, orang yang berkenan kepadanya, orang yang membawa damai, orang yang hidupnya jujur, orang yang tulus. Sebab itu, saudara, mau tidak mau sebagai orang Kristen, bukan saja harus beribadah dan berdoa, namun harus mengubah hidup kita, karakter sifat kita, supaya kita mempunyai hal-hal yang tadi disebutkan. Yang terakhir, saudara, bahwa ada penjagaan dari Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan menyertai kita, dan di mana ada perdamaian, di situ, saudara, saya yakin ada kekuatan Allah, ada berkat Allah. Sehingga dikatakan, di mana ada damai sejahtera, saudara, disitulah, saudara, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, pasti ada kebenaran. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan itu. Percumalah kita jadi orang Kristen kalau kita tidak membawa perdamaian. Percumalah kalau kita jadi Kristen yang aktif di gereja, namun kita bukan lagi orang yang tulus, bukan orang yang jujur, tidak membawa perdamaian, dan orang yang tidak dijaga dan dilindungi Tuhan. Yakinkanlah hari ini bahwa mata Tuhan selalu mengawasi kita kemanapun kita pergi, karena kita membawa damai. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, supaya kami boleh mengubah diri kami, supaya berkat firman rohani itu boleh ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami, Tuhan, orang yang tulus, yang jujur, orang yang selalu membawa damai, yang selalu memelihara kerukunan dan kesatuan, sehingga kami yakin pertolongan Tuhan, penjagaanmu dan masa depan Tuhan, Engkau telah siapkan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika ada saudara dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, lepaskan permusuhan, tinggalkan sakit hati dan kecewa dan dendam. Jadilah, saudara, perdamaian itu. Mari dekatkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan berkat Tuhan ini turun kepada kita semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.